Shalom sahabat muda. Senang dapat kembali menyapa sahabat sekalian melalui acara Youth for Christ. Bersama saya, Pendeta Niko Agusta dari Gereja Presbyterian Indonesia Sola Gracia, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Jumat 12 September 2025, dituliskan oleh Pendeta Hendrikus Agus Raharjo dari GKI Sorogenan Solo dengan judul Berguru pada yang Benar, yang dilandaskan pada surat 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10a. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kekuatan dan kehidupan kami, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu itu kami diberikan pengertian serta pemahaman yang benar akan kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah ya Allah di dalam hati kami masing-masing, karena kami sungguh-sungguh rindu untuk diubahkan oleh karena kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat, nats Alkitab yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah 2 Petrus pasal 2 ayat 1a. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Sahabat muda, Po adalah seekor panda yang sedang berlatih menjadi seorang pendekar. Dalam proses berlatih, ia mengalami kebosanan dan kehilangan semangat. Ketika berada di titik terendah dan hendak menyerah, Guru Okwe menemuinya serta memberikan semangat agar ia tetap berlatih dan mensyukuri hidup. Itulah salah satu adegan dalam film Kung Fu Panda tahun 2008. Dalam adegan tersebut diperlihatkan bagaimana seorang guru yang baik akan mendorong muridnya untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik. Namun, dalam bacaan kita hari ini, Rasul Petrus memberikan peringatan kepada para pendengarnya agar berhati-hati terhadap guru-guru palsu. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa keberadaan guru-guru di kalangan pembaca surat Petrus sudah lumrah. Meskipun demikian, guru-guru ini tidak mengarahkan murid-muridnya untuk hidup benar dan lebih baik. Bahkan secara eksplisit, Petrus mengatakan bahwa banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Oleh karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Juga karena keserakahan mereka, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Namun, untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Youth, dalam menjalani kehidupan ini, lihatlah ke sekeliling kita. Tuhan menganugerahkan guru-guru di sekitar kita. Di tengah keluarga, sekolah, perkuliahan, tempat kerja, gereja, dan dimanapun kita berada. Bergurulah kepada orang yang benar. Cirinya adalah ia membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan membantu kita berkembang menjadi lebih baik. Teladanilah sikap serta pikirannya dan dengarkanlah nasihatnya. Dengan demikian, kita akan diperbarui dari hari ke hari menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami mohon anugerahkanlah kepada kami hikmat, supaya kami dapat membedakan guru-guru yang baik dengan guru-guru yang palsu. Kami bersyukur kalau Tuhan Yesus telah menganugerahkan kepada kami orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mendukung kami dan memberikan pengaruh positif dalam hidup kami. Tolonglah kami supaya kami semakin berhikmat. Kami lebih suka memilih untuk mengikuti teladan yang baik, sehingga kami dapat menjauhkan diri kami dari pengaruh-pengaruh negatif dari orang-orang di sekitar kami, dari guru-guru palsu yang mungkin ada di sekitar kami. Beri kami hikmat, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk terus mengikut pada apa yang baik, pada apa yang benar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami memohon. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.